bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu koperasi? Pernah nggak sih kalian pergi ke koperasi? Dan apa aja sih yang ada di koperasi itu? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video dari Ibu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi, bentuk dan peran koperasi, syarat-syarat pendirian koperasi, SHU atau sisa hasil usaha, dan yang terakhir adalah pembubaran koperasi. Nah, yang pertama ada pengertian koperasi. Koperasi di sini memiliki arti yaitu sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Selain itu, koperasi juga melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, lanjut. Yang kedua ada fungsi dan peran koperasi. Ada beberapa fungsi dan peran dalam koperasi itu sendiri. Yang pertama, ada mengembangkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat. Apa sih maksudnya? Nah, di sini maksudnya adalah mengembangkan potensi ekonomi anggota itu sendiri. Ialah pendirian koperasi disesuaikan dengan jenis kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, ada koperasi simpan pinjam, koperasi usaha, dan lain-lain. Yang kedua, ada mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Nah, di sini maksudnya, jika masyarakatnya sejahtera, maka kualitas kehidupannya juga semakin baik dengan memanfaatkan koperasi yang sedang dijalankan. Yang ketiga, ada memperkokoh perekonomian rakyat. Maksudnya, dengan adanya koperasi ini, maka diharapkan perekonomian rakyat bisa stabil. Yang keempat, ada mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Maksudnya, dengan adanya koperasi, maka bisa meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan akses modal, mendorong kemandirian ekonomi, dan meningkatkan distribusi kekayaan. Maka, dari itu, koperasi berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang ketiga ada prinsip koperasi. Nah, di sini ada 7 prinsip dalam koperasi. Yang pertama, ada anggota bersifat sukarela dan terbuka. Apa sih maksudnya? Maksudnya, anggota tidak dipaksa untuk menjalankan koperasi itu sendiri, melainkan atas kesadaran penuh dan kemauan diri sendiri. Yang kedua, ada pengelolaan secara demokratis. Maksudnya, koperasi yang dijalankan itu dikelola oleh anggota secara bersama-sama. Yang ketiga, ada pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil. Maksudnya, SHU atau sisa hasil usaha itu diberikan sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan dan kontribusi yang diberikan kepada koperasi. Yang keempat, ada pemberian balas jasa terbatas. Maksudnya, sesuai dengan modal tadi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan keuangan koperasi. Lanjut, yang kelima ada prinsip kemandirian. Maksudnya, koperasi harus dapat mengatur dan mengelola dirinya sendiri tanpa ketergantungan pada pihak eksternal. Yang keenam, ada pendidikan perkoperasian. Maksudnya, memberikan pemahaman yang lebih tentang bagaimana cara pengoperasian koperasi, manfaat bagi anggotanya, dan kontribusinya bagi pembangunan ekonomi. Yang ketujuh, ada kerjasama antar koperasi. Maksudnya, dalam bekerja, antara koperasi yang satu dengan yang lainnya harus tetap berjalan agar kerjasama antar keduanya menjadi baik.
Yang kelima ada bentuk-bentuk koperasi. Nah, di sini ada bentuk-bentuk koperasi dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Di mana koperasi primer itu adalah koperasi perseorangan yang didirikan dan beranggotakan minimal 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder itu adalah koperasi yang terdiri dari gabungan beberapa koperasi dan memiliki cakupan daerah kerja yang luas. Lanjut, yang keenam ada jenis-jenis koperasi. Nah, di sini ada jenis-jenis koperasi, tetapi jenis-jenis koperasi itu dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan fungsinya, berdasarkan keanggotaannya, dan berdasarkan komoditasnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada berdasarkan fungsinya. Ada koperasi konsumen, yaitu koperasi yang berfokus pada penyediaan kebutuhan konsumsi anggota, misalnya gas, sabun, gula, beras, dan lain-lain. Yang kedua ada koperasi produsen, yaitu koperasi yang melibatkan anggota dalam kegiatan produksi atau jasa, misalnya produksi batik. Yang ketiga, ada koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan tertentu bagi anggotanya, misalnya koperasi simpan pinjam. Lalu, yang keempat ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpanan dan pinjaman uang kepada anggotanya, misalnya koperasi kredit serbaguna atau KKS. Yang kelima, ada koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang menggabungkan berbagai jenis layanan dalam satu entitas, misalnya koperasi usaha konsumen. Nah, yang kedua, ada jenis-jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Di sini, berdasarkan keanggotaannya dibagi menjadi 4. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada koperasi unit desa, yaitu koperasi yang beranggotakan masyarakat desa dan berfokus pada sektor pertanian dan perikanan. Yang kedua, ada koperasi pegawai Republik Indonesia, yaitu koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri. Nah, lanjut ya anak-anak. Yang ketiga ada koperasi sekolah, yaitu koperasi yang beranggotakan seluruh warga sekolah. Yang keempat ada koperasi pasar, yaitu koperasi yang beranggotakan para pedagang. Nah, yang ketiga ada jenis koperasi berdasarkan komoditasnya. Nah, di sini berdasarkan komoditasnya dibagi menjadi 5. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada komoditas pertanian, yaitu bergerak di sektor pertanian dan meningkatkan hasil produksi petani. Yang kedua, ada komoditas peternakan, yaitu bergerak di sektor peternakan dan meningkatkan hasil ternak. Yang ketiga, ada komoditas industri dan kerajinan, yaitu bergerak di sektor industri dan kerajinan. Lanjut, yang keempat ada komoditas pertambangan, yaitu memanfaatkan SDA atau sumber daya alam tanpa mengubah bentuknya. Yang kelima, ada komoditas jasa, yaitu berfokus pada penyediaan layanan tertentu. Selanjutnya ada syarat-syarat pendirian koperasi. Nah, sebelum mendirikan koperasi itu ada syarat-syaratnya nih. Apa aja ya syarat-syaratnya? Yang pertama ada didirikan sekurang-kurangnya 20 orang. Yang kedua, jika bentuk koperasinya sekunder, maka didirikan sekurang-kurangnya 3 koperasi. Yang ketiga, pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian. Nah,
Di dalam koperasi itu pasti ada perangkat-perangkat anggota yang membantu dalam pengelolaan koperasi tersebut. Di sini ada 3 perangkat anggota yang ada. Yang pertama, ada rapat anggota. Rapat anggota ini menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dan dihadiri oleh semua anggota. Yang kedua, ada pengurus. Pengurus ini menjadi pemegang kekuasaan rapat anggota dan bertanggung jawab mengenai seluruh pengelolaan koperasi. Yang ketiga, ada pengawas. Pengawas ini bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk menjadi pengawas dan dipilih menjadi pengawas itu ditetapkan dalam anggaran dasar. Lalu, di dalam koperasi juga ada SHU atau sisa hasil usaha. Nah, apa sih SHU itu? Nah, kita akan bahas di sini ya. Menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam 1 buku yang bersangkutan. Nah, di sini juga ada rumus untuk menghitung SHU. Bagaimana caranya? Nah, di sini SHU bisa dihitung dengan penjualan bersih dikurangi HPP, dikurangi beban usaha, ditambah pendapatan di luar usaha, dikurangi dengan beban di luar usaha. Selanjutnya ada pembubaran koperasi. Nah, jika ada pendirian koperasi, maka ada juga pembubaran koperasi. Apa sih yang menyebabkan koperasi itu dibubarkan? Nah, di sini ada beberapa hal yang menyebabkan koperasi itu dibubarkan. Yang pertama, bisa dari keputusan rapat anggota. Yang kedua, dari keputusan pemerintah apabila terdapat bukti bahwa koperasi itu tidak memenuhi ketentuan undang-undang tentang perkoperasian. Yang kedua ada keanggotaan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Yang ketiga ada kelangsungan hidup koperasi itu sendiri tidak dapat diharapkan lagi. Nah, dari pemaparan materi dan penjelasan dari Ibu tadi, apakah ada yang kurang jelas? Jika ada yang kurang jelas, maka kalian dapat membaca modul yang sudah Ibu cantumkan di sini ya. Dan kalian juga harus mengerjakan latihan soal yang ada. Nanti anak-anak tinggal menyekan atau mengeklik link barcode yang ada di sini. Nah, segitu dulu ya materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Bye-bye.